Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Atala, mahasiswa saya Masih Geografi angkatan 2022, sekaligus pengurus dari komunitas Media and Publication of SAIK. Di sini saya berkesempatan untuk berbincang bersama Presiden Mahasiswa BEM Rema UPI 2023 terpilih, yaitu Kang Hilal Syabana. Kang Hilal, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, bisa memperkenalkan diri buat ke teman-teman yang lagi nonton? Oke, baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilal Syabana dari program studi Sains Informasi Geografi angkatan 2019. Seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya dan selamat kepada Kang Hilal atas terpilihnya Kang Hilal sebagai Presiden Mahasiswa BEM Rema UPI 2023. Kalau boleh saya tahu, apakah motivasi dan alasan Kang Hilal mencalonkan diri menjadi Presiden Mahasiswa BEM Rema UPI 2023? Oke. Untuk motivasi itu sebenarnya kan kebagi dua. Jadi motivasi internal sama motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu jadi berawal sebetulnya karena ketika saya angkatan 19 di SAIK kan merupakan angkatan yang kedua ya. Nah, di angkatan kedua itu tuh banyak hal-hal yang belum ada lah kayak gitu. Ya mungkin kayak himpunan, lalu hal-hal lainnya. Nah, dengan kondisi seperti itu otomatis bikin saya dan beberapa teman-teman di angkatan 2019 itu tuh harus memenuhi hal-hal tersebut tuh dengan cara mencari sendiri gitu. Misalkan kita nggak tahu cara pengelolaan organisasi. Nah, kita tuh mau gak mau ya kita yang cari keluar gitu. Jadi nggak bisa cuman dengerin dari kakak tingkat atau misalkan nyari dari kakak tingkat kan gitu. Jadi pada akhirnya dengan kondisi seperti itu mau gak mau teman-teman 2019 termasuk mungkin di dalamnya ada saya juga bikin kita tuh terus keep up lihat apa aja sih yang kurang gitu, apa aja sih yang harus dikembangin gitu. Nah, hingga pada akhirnya waktu itu ngebentuk himpunan. Nah, dari situ mulai kebangunlah kultur di SAIK seperti apa. Mulai dari anak-anaknya yang mungkin bisa disebut tidak gampang nyerah dan sebagainya. Nah, di situ pun ketika kita waktu itu ngebangun kultur, otomatis kan kitanya sendiri harus paham dulu lah. Nah, ketika kita harus paham dulu, otomatis dia benar-benar ke bawah nih. Benar-benar ke bawah gitu. Nah, jadi setelah kondisi kayak gitu, saya ngerasa kalau misalkan ternyata batas dari tiap orang tuh sesuai dengan pikirannya masing-masing gitu. Nah, sehingga dari situ setelah beres himpunan coba naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi di BEM Rema sebagai dirjen lingkungan waktu itu. Lalu kemarin coba lagi untuk mencalonkan di BEM Rema UPI dan alhamdulillahnya ya hasilnya sesuai yang diharapkan. Itu kalau misalkan motivasi dari diri pribadi. Nah, kalau misalkan motivasi secara eksternal, jadi karena ketika kita udah ada di posisi yang mungkin bisa mencalonkan diri lah di BEM Rema kemarin, itu tuh muncul harapan-harapan dari orang-orang lain gitu, dari teman-teman yang lain gitu. Karena untuk ada di posisi itu ya tidak semua orang bisa, dalam artian kan dengan mencalonkan di BEM Rema UPI kemarin berarti harus menambah waktu kuliah sama lebih dari 8 semester yang mana itu tuh enggak semua orang bisa dan enggak semua orang rela kan gitu. Nah, ketika ada di posisi yang mana orang-orang tuh struggle untuk ada di situ, sedangkan dari saya sendiri prosesnya untuk bisa mencalonkan di BEM Rema itu agak disebut beruntung sebetulnya, karena memang waktu itu tuh fixnya tuh H-5 gitu. Fixnya H-5 gitu. Nah, dan juga nama saya muncul di bursa untuk mencalonkan itu tuh muncul dengan sendirinya gitu. Jadi karena orang-orang harus struggle untuk ada di sana, nah saya tidak. Udah di situ ada privilege lebih lah yang saya dapatkan. Nah, ketika saya punya privilege, saya merasa harus bisa menggunakan privilege itu untuk kebaikan orang banyak, seperti itu. Jadi ada dua dari sisi internal sama eksternalnya ya Kang ya. Kalau misalnya Kang Hilal juga kan sempat aktif juga di organisasi di lingkup Hima SAIK Kang. Kalau misalnya dulu kan Hima SAIK juga masih baru. Kalau misalnya pengaruh ada nggak misalnya pengaruh pengalaman yang Kang Hilal dapatkan di Hima SAIK tapi bisa jadi apa ya, jadi pembelajaran gitu di BEM Rema sekarang menjabat gitu. Oke.
Nah, hal yang sangat berpengaruh lah, jadi pembelajaran banget di saya gitu. Jadi karena kita dulu di himpunannya angkatan pertama, yang mana waktu itu beres terpilih, terus dilantik, masing-masing pengurus pulang ke rumah tuh malahan bingung gitu. Ini himpunan itu harus seperti apa sih? Karena belum ada contoh juga kan. Yeah. Nah, di karena kondisi kayak gitu, bikin kita tuh nggak apa ya, jadi harus tetap struggle gitu. Nah, jadi kondisi sesulit apapun, kondisi semumet apapun mungkin ya, itu tuh nggak bakal bikin kita tuh cepat untuk ya menyerah dan sebagainya, karena barrier yang udah dibikin di himpunan itu lumayan tinggi gitu. Jadi karena terbiasa dapat hal yang sulit ketika di himpunan, keluar himpunan itu udah terbiasa gitu. Jadi hal yang berpengaruh banget tuh di sana gitu. Selain itu mungkin dari tata kelola organisasinya itu sendiri mungkin ya, karena di saya gitu dari awal tuh di set memang terstruktur gitu ya. Pada akhirnya hal tersebut tuh bikin mekanisme kerja yang dilaksanakan atau nantinya bakal dibuat setelah dari himpunan, misalkan dan sekarang di Rema itu tuh jadi lebih rapih lagi gitu. Ketika lebih rapih lagi kan tata kelolanya menjadi efisien dan sebagainya. Itu kan mendorong ke efektivitas di organisasinya tersebut gitu. Oke. Kalau misalnya waktu kampanye nih Kang, aku nyimak kalau misalnya Kang Hilal tuh ngusung sama Tesiva ngusung 3 visi sama 3 misi ya Kang ya. Nah, ada alasan khusus nggak Kang dibalik Kang Hilal sama Tesiva milih visi misi tersebut? Oke. Nah, jadi untuk visi misi tersebut tuh jelas ya pasti ada alasannya. Tuh. Nah, dari visi sendiri yang empowering sustainability environment gitu. Nah, kenapa kita mengusung visi itu? Karena kita rasa setiap kepengurusan di BEM Rema itu tuh pasti bisa punya akses lebih yang nantinya dapat digunakan untuk ngeberdayain organisasinya atau bahkan organisasi lain. Cuman yang jadi permasalahan, hal-hal yang terjadi di satu kepengurusan itu tuh ketika berakhir tuh ya udah berakhir juga gitu. Relasinya dan sebagainya hingga pada akhirnya yang menjabat selanjutnya tuh memulai dari awal lagi. Jadi kita tuh kenapa bawa sustainability di sana, karena nanti kita ingin setiap hal yang kita lakukan sekarang, setiap hal yang kita dapat sekarang untuk BEM Rema itu tuh dapat dipergunakan untuk kepengurusan selanjutnya gitu. Sehingga nantinya dari BEM Rema-nya itu sendiri dari tahun ke tahun tuh makin meningkat kan. Hingga nantinya apa yang menjadi tujuan itu insya Allah dapat tercapai. Nah kayak gitu. Lalu untuk misi yang pertama itu, nah jadi prosperity. Kenapa prosperity? Karena kita mikirnya gini, kalau misalkan kebutuhan dasarnya aja belum terpenuhi, gimana caranya kita mikirin pengembangan ke depannya. Jadi jangan dulu berbicara pengembangan organisasi kalau kita baru kuliah aja belum bisa kan gitu contohnya, boro-boro mikir aktif organisasi kan. Jadi hal-hal dasarnya itu harus terpenuhi dulu biar apa, biar nantinya kita bisa lebih fokus ke pengembangan dan sebagainya. Makanya after dari prosperity itu kan inclusivity. Nah setelah inclusivity ini tuh terjadi, nanti kan otomatis banyak orang-orang yang berkoneksi, banyak ide-ide baru. Nah gimana caranya kita bikin ekosistem yang harmoni gitu. Makanya pada akhirnya di misinya itu harmoni in sustainability, biar apa, biar nanti apa yang telah dibangun ini tuh dapat terus dipertahankan seperti itu. Gitu. Kalau misalnya selain visi misi juga ada juga program-program unggulan ya Kang ya. Nah, ada rencana khusus gak Kang buat bikin partisipasi mahasiswa UPI itu berjalan aktif buat ngebantu program-program kerja yang mungkin Kang Hilal nanti sama Tesiva jalankan? Untuk partisipasi aktif lah ya dari teman-teman mahasiswa terhadap program kerja yang ada. Jadi untuk partisipasi terhadap program kerja yang ada ini sendiri, pertama gini, agar meningkatkan partisipasi, otomatis satu hal yang jadi kunci sebetulnya gimana hubungan BEM Rema dengan BEM tingkat fakultas sebetulnya. Karena diakui atau tidak, jadi
ketika misalkan BEM-REMA terasa apa tidak di himpunan ataupun di mahasiswa-mahasiswanya, itu tuh bukan hanya gimana caranya BEM-REMA bisa nge-reach langsung ke bawah, tapi gimana caranya BEM-REMA bisa berkoneksi dengan fakultas, berkoneksi dengan jurusan gitu. Jurusan turun ke mahasiswanya. Nah, jadi itu yang pengen dibangun dulu tuh. Jadi kenapa inclusivity tadi di misinya kan, ketika kita semuanya inklusif, pada akhirnya setiap informasi bisa tersampaikan dengan baik gitu kan. Lalu partisipasi pun bisa meningkat. Tujuan jadi skema pertama yaitu terkait inklusivitas dari setiap ormawa yang ada gitu. Nah, lalu yang kedua itu gimana caranya kita untuk menarik massa ya yang bisa bakal berpartisipasi lagi, yaitu terkait hal-hal yang dijalankan nantinya gitu. Makanya mungkin di 5 program kerja unggulan itu tuh ada salah satu program kerja yang baru dicetuskan terkait lingkungan. Nah, itu salah satu cara untuk menarik minat juga. Karena apa? Karena ketika membawa lingkungan di sana otomatis memperlihatkan kepada teman-teman mahasiswa kalau misalkan di BEM-REMA itu kita tuh bisa bawa ide gitu. Jadi nggak melulu kita tuh hanya mengerjakan suatu hal template dan sebagainya, tapi kita pun bisa berkreasi di sana gitu. Ada hal baru yang dikeluarkan, sehingga nantinya ketika mindset itu udah terbangun, nanti masing-masing teman-teman yang masuk ke REMA tuh udah punya idenya masing-masing, punya bidang yang dikembangkan masing-masing. Dan ketika hal-hal tersebut bisa terakomodir, otomatis menjadi sebuah hal yang positif lah buat teman-teman mahasiswanya. Dan juga teman-teman mahasiswanya melihat kalau misalkan BEM-REMA itu merupakan tempat bisa menjadi tempat untuk mereka berkembang seperti itu. Oke, jadi dalam ngerangkul partisipasi aktif mahasiswa juga bertahap ya Kang, dari fakultas dulu, dari prodi terus nanti lanjut ke mahasiswanya. Oke, kalau misalnya dalam bidang akademis nih Kang, ada gak rencana khusus dari periode kepengurusan Kang Hilal sama Tesiva buat meningkatkan kualitas dan prestasi akademis mahasiswa? Oke. Nah, untuk prestasi akademis itu jadi pasti ya, suatu hal yang pasti dijalankan. Karena apa? Karena itu menjadi tujuan utama kita selama berkuliah gitu. Nah, gimana caranya meningkatkan hal akademis tersebut? Jadi yang pertama itu kita tuh ingin memperbanyak ranah-ranah belajar untuk mahasiswa di luar kelas gitu. Jadi sekarang kan banyak tuh lomba-lomba atau apapun itu. Nah, jadi gimana caranya BEM-REMA itu bisa pertama secara informasi, memberi informasi secara luas untuk pengembangan akademik. Kedua, BEM-REMA ini juga harapannya dapat menjadi penopang untuk mengembangkan prestasi akademik. Misal contohnya BEM-REMA bisa ngasih beasiswa dan sebagainya. Nah, itu jadi salah satu target juga. Selanjutnya selain untuk ikut lomba-lomba dan sebagainya, BEM-REMA juga ingin memperluas ranah relasi dari mahasiswanya. Jadi selain nantinya orientasi untuk prestasi, tapi ada juga yang berorientasi untuk penguasaan materi secara lebih lagi lah. Misalkan dikoneksikan dengan ikatan alumni, yang mana nanti kita bisa lihat jurusan yang linear dengan teman-teman alumni seperti apa, lalu di industri dan sebagainya. Jadi itu sih yang bakal dibawa ke depannya gitu. Kalau misalnya nih pasti kan masa UPI juga banyak kan ya, banyak kepala, pasti banyak aspirasi. Kalau misalnya langkah kepengurusan Kang Hilal buat mewadahi sama menerima gitu aspirasi dari mahasiswa itu sendiri gimana? Oke. Untuk aspirasi ini sendiri, jadi yang dilakukan karena memang mahasiswa itu jumlahnya banyak, gitu. Jadi waktu kepengurusan BEM-REMA ini masih sebentar lah ya. Nah, otomatis tadi seperti gimana caranya kita bisa meningkatkan partisipasi lah. Nah, dari BEM-REMA ini sendiri gimana caranya bisa berkoneksi dengan fakultas, sehingga kita bisa tahu permasalahan setiap fakultas tuh apa aja sih gitu. Karena dari BEM-REMA juga tidak ingin ketika kita berbicara permasalahan tapi kita posisinya sebagai orang yang ada di luar masalah tersebut gitu. Misalkan kan karena saya dari Saing, saya juga belum tentu mengetahui permasalahan apa saja yang ada di pendidikan geografi dan sebagainya. Jadi pada intinya gimana caranya kita terkoneksi dengan pihak-pihak tersebut gitu. Hingga pada akhirnya nanti masalahnya terkurasi kita jadi tahu dan juga jadi sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke.
Baik Kang. Kalau misalnya nanti ketika Kang Hilal kepengurusan Kang Hilal menghadapi tantangan sama hambatan gitu ketika menjalankan visi misi dan program-program kerjanya, Kang Hilal menghadapinya kayak gimana sikap Kang Hilal? Ya. Untuk hambatan lah ya. Nah sebetulnya kan pada akhirnya ya, kita sendiri di organisasi cuman bisa merencanakan lah. Kita nggak tahu pada akhirnya nanti apakah rencana kita ini dapat tercapai apa tidak dan sebagainya. Nah kalau misalkan tidak tercapai, jadi tujuan awal ataupun target awalnya gini, di BMM ini sendiri ketika kita bikin suatu program atau bikin suatu tujuan, itu tuh bakal kita bikin plan secara rapi, bikin plan secara baik lah. Untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan, berstruktur dan sebagainya. Nah ketika nanti itu tidak bisa tercapai, ya pada akhirnya yang jadi tujuan, yang jadi hal yang mungkin di highlight dari kepengurusan saya sendiri, yang mana waktu itu bentar, yaitu gimana caranya kita tuh bisa membuat kesalahan tersebut agar tahun-tahun selanjutnya itu dapat dilaksanakan gitu. Karena dengan jangka waktu 4 bulan sebetulnya agak sedikit sulit kalau misalkan nanti ada suatu hal yang tidak bisa dilaksanakan tapi kita ulang itu keputusan tersebut gitu. Karena jadi program kerjanya itu ataupun hal-hal yang bakal dilaksanakan itu udah ngantri gitu. Jadi kalau satu bis tuh agak sulit juga gitu kalau sudah gitu. Oke Kang. Buat nih pertanyaan terakhir Kang, ada nggak harapan khusus buat Kang Hilal buat periode kepengurusan sekarang tuh bakal kayak gimana? Harapan khusus buat kepengurusan sekarang ini, untuk kepengurusan sekarang ini dengan waktu yang singkat, kan tetapi tetap ya gitu, animo ataupun harapan dari teman-teman tuh tinggi. Makanya untuk kepengurusan sekarang ini jangan sampai mengecilkan kepala lah, mengecilkan harapan, karena memang waktunya cuma sedikit, merasa tidak bisa menulis semuanya gitu. Jadi yang terpenting, apa yang terpenting kita lakukan, apa yang kita bisa aja itu semaksimal mungkin gitu. Apapun yang terjadi ke depannya, yaitu memang mungkin udah garis takdir seperti itu, tapi yang bisa kita jamin kan gimana caranya kita berikhtiar itu. Jadi untuk tahun sekarang harapannya apapun kondisinya, apapun kendalanya, dan apapun juga hasilnya, itu bukan hal yang mungkin bisa selalu kita atur itu, dan juga bisa selalu kita kendalikan. Makanya daripada memikirkan hal yang di luar kendali kita, lebih baik kita maksimalkan apa yang kita bisa gitu. Oke. Ya, betul. Berarti walaupun periodenya singkat, tapi ya yang penting maksimalin dulu apa yang periode Kang Hilal bisa lakukan gitu. Oke. Sebelum ditutup Kang, ada gak pesan khusus buat mahasiswa Saik ataupun mahasiswa UPI gitu yang lagi nonton sekarang? Oke, mungkin pesan khusus lah ya. Pesan khususnya satu hal yang saya pahami dan juga satu hal yang saya rasakan ketika bisa mencapai titik ini. Nah, saya sendiri orang yang masuk ke jurusan saya gitu pilihan kedua gitu, bukan pilihan pertama. Dan juga bukan orang yang pada awalnya bukan terlalu ingin berkuliah di UPI, ya tidak gitu. Jadi waktu itu kondisinya mungkin ya udah gitu, saya masuk kuliah ke situ kayak ya udah kuliah pulang main gitu lah pada awal gitu. Cuman ketika memang sudah garis takdirnya seperti ini, padanya kita tidak berusaha ataupun kita juga kondisi saya orang yang santai lah gitu pada awalnya kan, tetapi alhamdulillahnya gitu bisa mencapai titik ini. Jadi buat teman-teman yang ada di SAIK dan sebagainya, pada intinya untuk takdir, untuk garis jalan kita ke depan itu suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan, suatu hal yang tidak bisa kita suatu hal yang tidak bisa kita putuskan oleh diri kita sendiri gitu. Tapi satu hal yang mungkin teman-teman bisa pastikan yaitu gimana caranya kita memaksimalkan usaha untuk mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut apa tidak itu tergantung dari pikiran kita masing-masing gitu. Ketika kita mikir bisa, itu bakal bisa, ketika tidak gitu. Jadi jangan mengecilkan kepala, bukan berarti jurusan baru teman-teman gak bisa
apa-apa gitu. Tapi ketika teman-teman lihat di angkatan 18-19 itu kan 20 banyak juga yang bisa meraih prestasi lah gitu, keterbatasan sebagai jurusan baru gitu. Jadi tetap semangat, jangan kecilkan kepala gitu. Dan juga jangan sampai jangan sampai pada akhirnya malah merugikan diri sendiri gitu, seperti itu. Mungkin gitu aja sih mau pesannya mah. Oke, baik, terima kasih Kang. Terima kasih banyak buat jawabannya sama pesan dan waktunya ingin berbincang bersama komunitas Maps dari Saikupi. Mungkin sekian saya tanya jawab bersama Presiden Mahasiswa BEM UPI 2023 yaitu Kang Hilal Syahbana. Sampai ketemu lagi di video-video Maps selanjutnya.